Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Mustafa nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang Allah muliakan, pada sore hari ini kita telah dikumpulkan pada tempat yang mulia ini. Tentunya pertemuan kita pada tempat yang mulia ini pastinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya. Selalu kita katakan karena rahmat dan karunia Allah semuanya, kita dapat menghadiri majelis ini, pengajian ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan selamat, dan tentunya nikmat yang paling besar karunia Allah adalah kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya tetap berada di agama Islam, yaitu agama yang Allah pilih, yang Allah ridhoi untuk dianut oleh umat manusia sampai hari kiamat. Maka seluruhnya nikmat kesehatan, tanpa nikmat kesehatan kita tidak akan bisa menghadiri majelis ini. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak dalam keadaan sehat, dia tidak bisa melakukan ibadah, terbatas ibadahnya, hanya dirancang. Makanya nikmat kesehatan ini adalah merupakan salah satu nikmat luar biasa. Dengannya kita dapat sholat berjamaah untuk bapak, untuk ibu-ibu untuk bisa menghadiri kajian-kajian seperti ini. Maka ini merupakan nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan sama-sama mengkaji, kita sama-sama akan membahas bagaimana agar kita menjadi seorang mukmin muslim yang mulia, seorang muslim yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus mengkaji bab ini? Karena Bapak Ibu sekalian dan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum mukminin, mereka beragama Islam, akan tetapi akhlaknya tidak mencerminkan seorang muslim. Maka ini perlu kita pelajari, bagaimanakah akhlak seorang muslim, bagaimanakah akhlak seorang mukmin kepada sesama makhluknya. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang selalu pasti berinteraksi sesama. Agar kita tidak menjadi seorang mukmin yang seakan-akan Islamnya hanya di tulisan saja, agamanya Islam, tapi akhlaknya, perbuatannya tidak mencerminkan seorang muslim. Maka ini menodai ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW akhlaknya luar biasa. Bahkan dikatakan kulul Quran. Nabi Muhammad SAW dikatakan akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau kita ingin tahu akhlaknya Nabi, kita baca Al-Quran. Di Al-Quran itu menjelaskan bagaimana akhlaknya Nabi kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Bagaimana sikap seorang mukmin zaman sahabat dahulu ketika dicerca oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka kalau kita ingin mencontoh Nabi SAW, kulul Quran. Akhlaknya Nabi seperti Al-Quran, santun, sopan, mulia, lemah lembut, dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita kaji apa saja
yang sekiranya sering terluput pada tengah-tengah kaum muslimin. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk umat manusia, selain menyampaikan risalah, selain menyampaikan maklumat agama Islam, Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan hanya orang Islam, manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Maka sudah pantas, yang sepantasnya seorang mukmin, setiap pribadi kita harus berakhlak mulia. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, akhlak kita harus mulia. Maka di antara akhlak-akhlak mulia, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama adalah sebagaimana seperti yang Allah firmankan, "Wa'ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna." Di antara sifat-sifat seorang mukmin sejati yang berakhlak mulia, yang pertama adalah di antaranya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi Allah, yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh rendah hati, dengan penuh ketawaduan. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala? Maka merupakan ciri-ciri seorang muslim sejati, seorang mukmin yang betul-betul mukmin cinta kepada Nabi. Ketika dia berjalan di muka bumi Allah, dia tidak ada unsur kesombongan dalam hatinya. Maka perlu dicatat ibu sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala bahwa Bapak, kalau kita masih berjalan di atas muka bumi ini dengan ada setitik kesombongan sekalipun, misalkan pemateri dengan misal, maksud kesombongan di sini adalah seperti apa? Maksudnya adalah, misal kalau kita contohnya, ya ini seperti yang sering terjadi. Kita baru beli motor misalkan, ya kita baru beli motor baru, kita pakai sengaja lewat kerumunan orang, niat kita biar dilihat bahwasannya saya baru beli. Maka ini yang merupakan bentuk kesombongan. Kita beli motor tidak masalah, tapi sifat sombongnya jangan sampai ada. Maka ini bukan termasuk akhlak seorang muslim. Karena seorang muslim adalah dia yang syu'ara di bawah, berjalan di atas muka bumi dengan santun, dengan penuh rendah hati. Di antara yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah ketika dia misalkan, ya Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita sebagai seorang muslim memang perlu mengejar dunia untuk kehidupan. Dengan itu akhirnya kita misalkan dapat emas, kita punya perhiasan, punya cincin, punya kalung. Nah, titik kesalahannya biasanya Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sering tidak disadari oleh setiap muslim. Kita semua pasti terkadang terluput dalam masalah ini. Kita pakai barang-barang yang bagus, kita pakai perhiasan, biar apa? Biar orang-orang lihat saya punya perhiasan, biar saya tidak dikatakan orang miskin. Ini niat yang salah. Nabi Muhammad SAW memang mengajarkan umatnya untuk menjaga kehormatan. Bahkan Nabi punya baju yang bagus, punya kendaraan yang mewah. Di zaman dulu kendaraan mewah onta merah. Nabi punya segalanya. Tapi kepunyaannya itu di hatinya tetap tidak ada prasangka agar saya dilihat orang. Bahkan yang paling bahaya adalah bukan sekedar ingin dilihat, tapi unjuk kekayaan siapa yang lebih kaya. Maka ini perlu sangat diperhatikan bagi sekarang agar kita tidak termasuk orang-orang yang nanti akan Allah azab karena kesombongan.
Karena dikatakan kalau kita meninggal ada sombongan setitik saja, maka ancamannya bisa masuk neraka. Bagaimana kalau sombongannya bukan hanya setitik, tapi besar? Kita pakai emas, kita pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, motor baru, mobil baru, tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kita pengen dilihat oleh orang, agar orang segan sama kita, agar orang tunduk sama kita, agar orang takut dengan kita, maka ini perlu diperbaiki. Kekayaan yang ada pada kita adalah titipan dari Allah. Makanya Allah ciri-cirikan seorang muslim sejati adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan penuh tawadhu. Bapak Ibu sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala, tadi sifat yang pertama, yaitu dimanapun kita berada kita harus tawadhu, rendah diri. Sifat yang kedua adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila berkata orang-orang yang jahil, berkata orang-orang yang tidak mengerti tentang kita, maka kita katakan kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya bahwa Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga sering terjadi di tengah masyarakat kita, di tengah kaum muslimin. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila berkata orang-orang yang tidak mengerti tentang kehidupan kita, maksudnya adalah seperti menggibah, membicarakan orang di belakang, ya orang yang dibicarakan. Apa sikap kita seorang muslim ketika seperti itu kan? Qalu salama, maka kita balas dia dengan kebaikan, karena ini adalah akhlak yang Nabi SAW praktekkan. Ketika dulu di Mekah, Nabi dicaci maki, tapi Nabi tidak mencaci maki kembali, tapi Nabi tetap terus menggunakan kata-kata yang baik. Nabi diberikan kata-kata yang buruk, tapi Nabi membalas dengan kata-kata yang baik. Qaul salama, perkataan-perkataan yang baik. Maka ini adalah akhlak seorang muslim. Dan ini sekaligus ya peringatan bagi kita. Maka kita tidak boleh ya mencaci maki sesama muslim. Kita seuzon dengan sesama muslim tidak boleh. Karena itu merupakan bukan merupakan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim selalu berkata yang baik. Bahkan dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi kalau memang kita tidak bisa berkata yang baik, kalau kita hanya bisa menggibah, membicarakan keburukan-keburukan orang di belakang, lebih baik kita justru itu yang lebih selamat daripada kita mencaci maki, kita membicarakan keburukan-keburukan, ya, itu ancamannya luar biasa. Maka seorang muslim sejati ya, berjalan di atas bumi dengan penuh rendah hati, dan ketika dia dicederai oleh orang lain, dia tidak balas dendam. Dia tidak membalas seperti yang diberikan kepada dia kejelekan, tapi dia memberikan kebaikan. Apa yang sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara akhlak sifat seorang muslim yang ketiga adalah bahwasannya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW selalu mengabarkan kepada umat Islam agar rutin bersedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya ini sifat orang muslim adalah senang bersedekah, senang berbagi. Makanya Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang haqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba, tapi melipat gandakan sedekah. Nah, di antara sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan adalah seperti yang sedang berlangsung. Sedekah kepada siapa Bapak Ibu sekalian? Kepada yatim. Kenapa kok kita mengkhususkan sedekah kepada anak yatim? Karena ternyata sedekah kepada anak yatim itu ada utamanya sendiri. Tidak sama seperti sedekah Jumat. Tidak seperti misalnya sedekah kita kepada orang miskin, kepada janda dan sebagainya. Kita sedekah kepada orang ya anak yatim piatu. Keutamanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Anakabil yatim fil jannati hakadha. Nabi memberikan tangannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ana wa kafil al-yatim. Aku dan orang-orang yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita memang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita ingin dekat dengan Nabi SAW, maka di antara caranya adalah sedekah kepada anak. Dan sedekahnya, Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak harus hanya bulan Muharram saja. Karena anak yatim butuh kehidupan bukan hanya di bulan Muharram, Bapak Ibu sekalian. Mereka butuh makan, mereka butuh sekolah. Yang sekolahnya mereka bukan hanya di bulan Muharram. Mereka punya keseharian yang perlu dibayar untuk hidup. Mereka makan setiap hari, bukan hanya setiap Muharram saja. Jadi walaupun memang Muharram merupakan bulan mulia, merupakan bulan haram di antara 4 bulan haram, tapi di bulan-bulan yang lain pun kita harus tetap menyantuni anak yatim. Karena inilah akhlak Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Kita harus terus-menerus memberdayakan anak yatim. Kalau kita betul ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengannya, Nabi gambarkan seperti ini. Kurang dekat apa? Sangat dekat. Maka kita setidaknya kalau nggak mau sering, tapi kita harus tetap ada rezeki sisihkan. Sedekahnya kemana saja sebetulnya, tapi kalau sedekah anak yatim ada utamaannya, dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara ulama ada yang mengatakan maksudnya anak yatim di sini ada yang mengatakan kalau laki-laki belum balik itu masih anak yatim. Kalau perempuan sampai dia menikah. Jadi kalau kita ingin mencari anak yatim itu kayak yang mana? Apakah semua bapak yang meninggal? Ya kita di sini juga bapak kita udah banyak yang meninggal, Pak. Apakah kita masih anak yatim? Nggak mungkin. Makanya ulama memberikan spesifikasi orang anak yatim itu seperti apa? Apakah yang sudah besar ya tetap masih dikatakan anak yatim? Nah, makanya ulama mengatakan kalau laki-laki, anak laki-laki dikatakan yatim dia sampai balik. Jadi kalau dia belum balik, itulah masih anak yatim. Kalau ketika dia balik, itu sudah bukan kategori anak. Kalau perempuan sampai dia menikah, mau sampai umur 20 dia belum menikah, maka dia masih kategori anak. Ini ulama yang Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak yang keempat, akhlak yang sangat mulia yang sering sekali terluput dari di tengah-tengah kita kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai umatku adalah yang paling baik kepada keluarganya sendiri. Maka ini sering kita lupakan, Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemataian mana saya di pemataian sendiri dan pada jamaah agar kita sama-sama, kalau kita benar-benar bisa baik, kalau kita betul-betul bisa baik kepada orang lain, maka kita harus lebih baik lagi kepada keluarga kita sendiri. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, seringnya di antara kita adalah kita baiknya bukan main kepada orang, kita santunnya masya Allah kepada orang, kepada teman-teman kita. Gak pernah kita ngomong yang tinggi, ngomong itu selalu bicara dengan yang lemah lembut. Tapi di keluarga kita bentak istri kita bentak anak kita. Yang ibu-ibu juga sama sesama ibu-ibu ngomongnya bagus, tapi sama suaminya misalkan jawabnya ya apa, jawabnya tidak bagus. Maka ini perlu diperhatikan. Kenapa kok bisa dia berakhlak mulia kepada orang, tapi kepada keluarga sendiri, anak istrinya, orang tuanya, dia tidak baik. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian bukan yang sekadar akhlaknya baik. Ternyata Nabi mengatakan akhlaknya baik, tapi ketika sama keluarganya dia lebih santun lagi, dia lebih memuliakan lagi saudaranya. Santun mulia bukan berarti tidak boleh marah, Bapak Ibu sekalian. Marah pada tempatnya boleh, tapi kalau setiap hari kita tidak bisa melembutkan perkataan, nggak ada salah, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada apa,
menusuk kepada keluarga kita, maka itu perlu diperhatikan. Kalau memang waktunya marah wajar, marah ya marah. Tapi kalau tidak marah, tidak dalam kondisi yang harus marah, maka kita harus lebih santun, lebih baik lagi kepada keluarga kita ketimbang kepada orang lain. Kebalik, kalau kita lebih santun kepada orang, itu kebalik. Itu bukan akhlaknya seorang muslim. Kalau memang kita ingin menjadi muslim sejati, muslim mukmin yang bermanfaat, mukmin yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita harus cintai keluarga kita sendiri. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian beberapa akhlak seorang mukmin yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan. Ya. Pemateri ulangi secara ringkas. Yang pertama adalah seorang mukmin harus terus tawadhu. Seorang mukmin harus rendah hati dimanapun dia berada. Dengan segala kekayaan yang dia punya, dia tidak boleh sekali-sekali menganggap saudaranya lebih rendah dari dia. Dia tidak boleh sekali-sekali harus berkaya-kayaan dengan tetangganya. Aku harus kelihatan lebih kaya dari tetanggaku. Kalau enggak bahaya. Itu tidak boleh seperti itu. Sama, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, banyak atau sedikit, semuanya milik Allah, bukan milik kita. Kalau bukan karena Allah yang berikan, maka kita nggak punya apapun. Maka itu harus kita ingat, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara akhlaknya adalah kalau ada orang yang membenci kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berikan kepada mereka akhlak yang mulia. Jangan kita balas keburukannya. Ini yang kedua. Akhlak yang ketiga adalah kita perbanyak sedekah. Yang Allah berikan di sedekah, Allah akan melipat gandakan sedekah-sedekah kita. Bahkan kalau kita sedekahnya anak yatim, di surga nanti derajat kita dengan Nabi Muhammad SAW akan didekatkan. Kemudian yang keempat adalah hayyukum li ahli. Sebaik-baik kita umat Islam adalah yang paling baik pada keluarganya. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.